maju untuk memberikan piagam penghargaan. Kami persilakan. Kita foto bersama dengan Pak Rektor dan Kami mohon untuk berkenan. Aplaus bagi yang berrepresentasi pada hari ini. yang terjauh. Rapat-rapat. Sedikit. Oke. Ya. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Angkutan Udara kepada Bapak Dr. Insinyur Mangasih Panjaitan ME, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Koordinator Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 atau yang mewakilinya, Ketua Pembina Yayasan Budi Murni Jakarta, Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta, Ketua dan anggota Senat Universitas Angkutan Udara, para sivitas akademika Universitas Angkutan Udara, Profesor Dr. Ahmad Ramli SHMA, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo Republik Indonesia, Bapak Profesor Iqbal Dolok Saribu, Ketua Persatuan Profesor seluruh Indonesia, Dr. Yusuf Sutanto, editor buku Ekonomi Pancasila yang adik-adik mahasiswa yang saya sayang yang ada di buku kalian, di pangku kalian. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali dan segenap keluarga wisudawan, wisudawati, Bapak Ibu para undangan dan hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan dan kami cintai, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan berkat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam suasana bangga dan penuh syukur untuk mengikuti sidang senat terbuka Universitas Angkutan Udara dan dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-34 tahun 2018. Wisuda program pasca sarjana dan sarjana Universitas Angkutan Udara serta wisuda sarjana sains terapan Universitas Angkutan Udara.
anggota Senat Akademi Universitas Tatular yang saya hormati, pada hari ini Selasa 11 Desember 2018, atas nama Universitas Tatular saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian atas kehadirannya. Perkenankanlah saya sebagai Rektor Universitas Tatular melaporkan wisudawan pasca sarjana dan wisudawan sarjana serta sarjana sains terapan. Mereka secara total berjumlah 243 wisudawan, terdiri dari 28 orang wisudawan jenjang magister, yaitu magister hukum dan magister manajemen, serta 215 orang wisudawan program sarjana 1 yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Hadirin yang saya hormati, Universitas Tatular telah menunjukkan peranannya dalam dunia pendidikan, yaitu sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diwujudkan dalam menghasilkan lulusan yang cerdas dan bijaksana di bidang sains, ilmu pengetahuan, dan humaniora. Seperti gayung bersambut, tatanan yang dibangun Universitas Tatular dalam kurun waktu 38 tahun telah membawa menuju arah yang selaras dengan perubahan besar paradigma perguruan tinggi di Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraannya dihadapkan pada tantangan menghadapi revolusi industri keempat. Menuju tahun 2020, dunia akan memasuki era industri 4.0, di mana era tersebut akan banyak bermunculan robot canggih, superkomputer, kendaraan otonom, 3D printing, serta pengoptimasian fungsi otak manusia dengan editing genetik dan perkembangan ilmu teknologi. Manusia akan menghadapi jenis pekerjaan baru yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Hal ini menuntut lembaga pendidikan tinggi untuk terus mempersiapkan lulusannya dan mengembangkan hard skill yang sekiranya dapat bermanfaat serta mumpuni di masa depan, yakni mempunyai kemampuan penyelesaian masalah kompleks, dapat berpikir kritis dengan meningkatkan kreativitas dosen dan mahasiswa dalam berinovasi, menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Mahasiswa dibekali kemampuan untuk menjalankan, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya secara tepat sasaran dan efektif, mampu dalam bekerja sama tim, mempergunakan kecerdasan emosionalnya untuk menyatakan, menilai, menerima, dan mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya, besar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam kondisi persaingan yang ketat dan guna mendukung upaya tersebut, Universitas Tatular juga menginisiasi menyiapkan lulusan terampil, siap pakai, dan senantiasa selalu berbenah, yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana belajar serta bertahap ide-ide kemajuan serta menggunakan teknologi informasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk lebih meningkatkan daya saing ke depan, demi untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan Universitas Tatular yang kita cintai ini, mari bersama-sama menyadari bahwa Universitas Tatular adalah institusi pendidikan yang posisinya sebagai institusi jasa atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan, tentu saja merupakan sesuatu yang bermutu dan memberikan kepuasan bagi mereka. Dengan demikian, sangat dibutuhkan suatu sistem manajemen pendidikan yang mampu memberdayakan institusi agar lebih bermutu dengan memprogramkan antara lain perbaikan secara terus-menerus, menentukan standar mutu, perubahan kultur yang tujuannya untuk membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu, peningkatan pengelola organisasi, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Kami berharap hubungan yang telah terjalin dengan baik ini tetap akan berlangsung sepanjang masa, dan kami pun berharap semoga para wisudawan lebih sukses
dalam bekerja dan berkarya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan pesan saya, jagalah nama baik alma mater saudara. Jakarta, 11 Desember 2018. Rektor Universitas Seputar Tular, Dr. Insinyur Magasi Panjaitan MA. Mohon maaf Pak Ketua, izinkan saya membacakan pantun dua anak-anak kita. Ini pantun saya siapkan untuk anak-anakku yang sudah sarjana pada siang hari ini. Bunga indah, bunga mawar, sungguh sedap dipandang mata. Wahai alumni Universitas Seputar Tular, selamat berkarya untuk bangsa. Merpati terbang tinggi ke udara, nampak indah bercahaya. Alumni Angkatan Tular membangun negara berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baik, terima kasih Bapak Rektor Universitas Seputar Tular, Bapak Dr. Insinyur Magasi Panjaitan MA. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta kepada Bapak Kanjeng Raden Haryo Kemenggung Budi P. Sinambela PDN BBA, kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Koordinator LLTP Wilayah 3 DKI Jakarta yang mewakili Bapak Ketua Pembina Budi Murni Jakarta, Rektor Universitas Seputar Tular, Ketua dan Ketua Senat Universitas Seputar Tular, Profesor Dr. Ahmad Hamdi, Profesor Iqbal, Profesor Dr. Budi, para dosen Universitas Seputar Tular, Bapak Ibu, orang tua, wali dan segenap keluarga wisudawan keluarga, Bapak dan Ibu, para undangan dan hadirin sekalian, yang kami banggakan dan cintai para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara hiasan alis wisuda Universitas Seputar Tular dalam keadaan sejahtera. Ilmu yang saudara peroleh selama kuliah di Universitas Seputar Tular ini kiranya dapat berguna bagi diri saudara sendiri dan masyarakat, serta bisa menghasilkan kerja bagi kemaslahatan bangsa dan negara kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak orang tua, suami, istri yang telah mempercayakan putra putrinya, istri atau suaminya dididik di Universitas Seputar Tular yang sekarang telah populer dengan nama Kampus Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu yang saya hormati, wisuda hari ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi sarjana baru dan bagi orang tuanya. Hari ini sebenarnya bagi saudara-saudari yang akan dilantik. Namun saya berharap saudara-saudari jangan puas memperoleh gelar
tetapi tingkatkanlah ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, yaitu S3. Seperti kita ketahui, tantangan bangsa ini membutuhkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kompetensi yang tinggi. Saya mengimbau agar para alumni akhir kata kami ucapkan kata selamat kepada para wisudawan wisudawan atas keberhasilan saudara menyelesaikan jenjang pendidikan di Universitas Kota Pulau. Saya berpesan kepada para alumni hendaknya saudara dapat jangan menunggu lowongan pekerjaan yang belum jelas, tapi kiranya saudara dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberkati, memberikan berkat yang melimpah kepada kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Yayasan Budi Jakarta. Selanjutnya, sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Sudadi, SIP MSc, Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLBD Wilayah 3. Belum menyampaikan sambutan pada Bapak Rektor bahwa Kepala Lembaga bilang dan saya karena tugas titip salam kepada Bapak Rektor dan dari yayasan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta beserta pengurus, Bapak Dr. Wisnu Manasi Panjaitan ME, Rektor Universitas Kota Luar, Profesor Dr. Haji Ahmad M. Ramli, penyaji Rahasia, juga para anggota senat dan jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Kota Luar, para wisudawan yang kami banggakan, para petua wali yang berbahagia, para dosen Putra Tular, para undangan dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya pada hari ini. Kita dapat menghadiri Yusnatalis ke-34 dan wisuda sarjana ke-23 dan pasca sarjana ke-10 Universitas Kota Pulau. Selamat kami ucapkan kepada wisudawan dan wisudawati pada hari ini yang telah berhasil menyelesaikan serangkaian proses pembelajaran yang terstruktur. Acara wisuda yang berbeda ini adalah gambaran komitmen kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas mahasiswa selama menjalani pendidikan di Universitas Kota Luar, serta dukungan penuh dan doa orang tua dan keluarga. Kesuksesan ini tidak lepas dari bimbingan para dosen dan komitmen Universitas Kota Luar dalam mengembangkan budaya akademik yang mengoptimalkan potensi mahasiswa baik hard skill maupun soft skill. Atas semua ini saya mengucapkan selamat kepada dosen dan pimpinan Universitas Kota Luar atas hadir yang saya hormati. Pada kesempatan yang istimewa ini secara khusus LLBD Wilayah 3 menyampaikan selamat kepada yayasan
dan Sivitas Akademika Universitas Empatan Tular yang telah merayakan Dies Natalis ke-34 Unsan yang berdaya saing tinggi dalam menghadapi ketidakpastian kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Pada kesempatan ini, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 yang merupakan transformasi dari Kopertis Wilayah 3 senantiasa melakukan fasilitasi kepada PTS dan PTN di wilayah Jakarta melalui berbagai kegiatan. Sebagai unit yang berada di bawah Kementerian Ristekdikti, menjalankan fungsi sesuai dengan amanah kementerian. Saya yakin Universitas Empatan Tular akan berkembang, bersinergi, dan siap berkompetensi menghadapi era disrupsi dan siap untuk menyajikan SDM untuk mengisi era revolusi industri 4.0 mencapai 100%. Di samping itu, selamat atas pencapaian prestasi mahasiswa dan dosen dalam publikasi ilmiah. Kami berharap Universitas Empatan Tular dapat terus-menerus memperbaiki proses pembelajaran terutama pada era teknologi disrupsi saat ini yang banyak mempengaruhi pada pendidikan tinggi ke depan. Pendidikan tinggi harus lebih kreatif. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagai perubahan dari Kopertis Wilayah 3 senantiasa para wisudawan yang saya banggakan, selamat berkarya untuk Indonesia, tetaplah bekerja dengan bersemangat walaupun banyak rintangan di depan kita. Profesi baru akan bermunculan yang berkaitan dengan internet. Big data yang menjadi tantangan di era revolusi industri 4.0, bersiaplah menyambut perubahan. Jangan pernah menjauhi apalagi menentangnya. Semoga Anda semua menjadi orang yang bermakna untuk sekeliling kehidupan dan selalu menjadi orang dengan prinsip melayani, yaitu tangan selalu di atas. Tangan di atas akan lebih baik dari tangan di bawah, memberi lebih baik daripada hanya menerima. So you on the top. Pak Rektor, kami hanya berpesan juga mohon untuk dosen-dosen didorong untuk selalu menaikkan jabatan akademik, juga sertifikasi, dan ini sangat bagus bahwa laporan SPM adalah ini mencapai 100%. Jadi terima kasih kepada Pak Rektor dan pembimbing para dosen dan para administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Terima kasih atas perkenan Bapak Sudadi menyampaikan sambutan. Selanjutnya, acara orasi ilmiah dengan judul Menyongsong Masa Depan Pendidikan Tinggi yang Cerdas dan Bijaksana di bidang sains, iptek, dan humaniora dalam menghadapi revolusi industri keempat oleh Profesor Dr. Ahmad M. Ramli SH MH FGR. Beliau adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Posdan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pada beliau kami persilakan. Mohon izin sedikit singkat sambil memasuki panggung. Bapak Profesor Dr. Ahmad M. Ramli adalah saat ini sudah menjadi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, juga sebagai Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan Ketua Badan Dewan Pengawas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai orasi ini, izinkan saya menyapa founding fathers dari Universitas Tunggal yang hadir pada pagi ini. Yang saya hormati Kepala MLDP Wilayah 3, yang saya hormati Ketua Dewan Pembina dan Pimpinan Yayasan Budi Murni Jakarta, yang saya hormati Bapak Rektor, Dekan dan Sivitas Akademika Universitas Tunggal, anggota Senat dan Ketua Senat Universitas Tunggal, para guru besar, para dosen Universitas Tunggal, para pejabat pemerintah dan swasta, para orang tua wisudawan, para wisudawan yang saya banggakan dan ucapan selamat saya kepada seluruh para wisudawan hari ini, para mahasiswa yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal orasi ini saya ingin menyampaikan selamat Dies Natalis ke-34 dan wisuda pasca sarjana ke-10, sarjana ke-23 Universitas Tunggal. Semoga terus dapat berkontribusi di bidang pendidikan tinggi dan menjadi kontributor di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi negeri tercinta Indonesia dalam menghadapi revolusi industri ke-4. Hadirin yang saya hormati, revolusi industri ke-4 telah mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan yang kita kenal sebagai disrupsi. Disrupsi ini menjadi sangat sempurna akibat perkembangan teknologi digital yang sangat spektakuler, sehingga dunia saat ini telah memasuki apa yang disebut dengan disrupsi digital yang identik dengan kenyataan yang serba virtual dan serba physically cyber. Disrupsi yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah berkembangnya dengan sangat luas berbagai aplikasi yang dapat dimanfaatkan dan menjangkau titik layanan dengan sangat luas. Sebagai contohnya adalah berkembangnya platform transportasi online dan juga layanan virtual berbasis internet lainnya. Tak kalah pentingnya adalah kenyataan valuasi perusahaan berbasis aplikasi yang sebelumnya kita kenal sebagai startup seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka kini sudah menjadi perusahaan dengan valuasi di atas $1 miliar Amerika Serikat sehingga dinobatkan sebagai unicorn. Saya boleh sampaikan, mungkin kita terkaget-kaget ketika mengetahui bahwa valuasi Gojek mengalahkan valuasi Garuda Indonesia. Sangat mencengangkan usaha rintisan para kreator anak negeri melesat bak anak panah menuju angkasa mengalahkan valuasi perusahaan-perusahaan besar yang sudah eksis terlebih dahulu. Kekuatan mereka adalah karya cipta digital yang diaplikasikan secara sangat efisien, mudah, efektif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Hadirin yang saya hormati, di saat lain kita semua sangat mengenal Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, Google, dan lain-lain, yang semuanya membuat miliaran penduduk dunia bisa menjalin komunikasi dan memiliki akses atas konten dan informasi dengan begitu mudah lewat aplikasi platform over the top. Aplikasi ini dalam teori dan praktek kekayaan intelektual termasuk ke dalam objek hak cipta. Semua orang saat ini betapa begitu menikmati akses data, streaming, komunikasi, suara, bahkan video call via WhatsApp, Line, atau sejenisnya tanpa perlu khawatir dikenakan pulsa yang mencekik leher. Meskipun dilakukan dari luar negeri, pun jauh di sana. Over the top seperti ini yang sempat membuat para operator telekomunikasi terkaget-kaget karena kehilangan revenue dari pelanggan untuk layanan voice dan SMS. Bapak Rektor dan hadirin yang berbahagia, inilah era industri 4.0, era keunggulan hak cipta yang sebentar lagi akan makin kentara dengan makin masalnya Internet of Things atau IoT, di mana seluruh perangkat layanan publik kota bisa dikendalikan dari jarak jauh tanpa perlu kerja fisik.
di mana tidak hanya MRT dan LRT yang bisa tanpa masinis, tapi juga mobil tanpa pengemudi, di mana mematikan dan menghidupkan saklar listrik di rumah yang terkoneksi dengan sistem IoT sudah di depan mata kita semua. Bahkan di beberapa kota dan kampus sudah diimplementasikan. Jangan heran ketika keluar rumah di Beijing, London, atau Singapura, maka ribuan web kamera akan menguntit kita semua. Kamera-kamera itu secara real time akan mengirimkan data setiap orang yang diekorinya. Tidak hanya foto, video, gerak-geriknya, tetapi juga prediksi tinggi badan, berat badan, bahkan usia yang direkamnya. Sekali lagi, aplikasi yang digunakan ini adalah objek hak cipta. Tentu tidak berkembangnya ekonomi digital, salah satu unsur penunjang pentingnya adalah karya cipta itu sendiri. Indonesia saat ini memiliki populasi sekitar 260 juta jiwa, di mana generasi milenialnya mencapai 90 juta jiwa. Alangkah sayangnya jika bonus demografi yang luar biasa ini kita abaikan. Banyak generasi milenial yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya cipta, baik aplikasi maupun konten di negeri ini. Oleh karena itu, saya menghimbau seluruh lulusan yang pada hari ini wisuda untuk juga melakukan kreasi-kreasi hak cipta semacam ini. Ruang yang cukup kepada para kreator anak negeri untuk berkiprah dan berinovasi. Karena kelengahan ini dapat menjebak populasi yang sangat besar dan potensi para inovator dan kreator itu dan yang akan menjadi konsumen dari negara lain. Mengingat di era ini transaksi online bersifat ekstrateritorial dan borderless, tidak mengenal batas-batas wilayah. Sekali lagi perlu diingat saat hadirin yang saya hormati, apabila penemu inventor atau perguruan tinggi menganggap suatu invensi layak dipatenkan, apalagi memiliki nilai komersial, maka tidak ada pilihan selain harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Inventor atau penemu harus memiliki strategi dalam pendaftaran paten. Bila paten itu dinilai memiliki nilai komersial yang cukup tinggi, maka paten tersebut perlu didaftarkan di luar negeri juga melalui patent protection treaty. Akan tetapi bila paten tersebut sifatnya tidak komersial, maka tidak perlu didaftarkan secara internasional. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi kini menambahkan satu komponen utama dalam menilai performa perguruan tinggi, yakni kinerja inovasi. Sekarang ada 5 komponen penilaian yang terdiri atas: pertama, kualitas sumber daya manusia; 2, kualitas kelembagaan; 3, kualitas kegiatan kemahasiswaan; 4, kualitas penelitian dan penelitian; dan 5, kualitas inovasi. Komponen SDM mencakup persentase jumlah dosen berpendidikan S3, jumlah rektor kepala, guru besar, dan rasio mahasiswa terhadap dosen. Komponen kualitas kelembagaan meliputi akreditasi institusi, akreditasi program studi, jumlah program studi terakreditasi internasional, jumlah mahasiswa asing, serta jumlah kerjasama perguruan tinggi. Sedangkan komponen kualitas kegiatan kemahasiswaan seperti kinerja aktivitas kemahasiswaan, komponen kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan rasio artikel ilmiah terindeks Scopus berbanding jumlah dosen. Sedangkan komponen inovasi mencakup kinerja inovasi yang berarti adanya proses perubahan dalam peningkatan kolaborasi antara akademisi, industri, pemerintah dalam rangka komersialisasi hasil-hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian tersebut kemudian dipublikasikan di jurnal baik di dalam maupun di luar. Itu meliputi kualitas penelitian karya ilmiah. Indikatornya adalah tingkat produktivitas penelitian berdasarkan jurnal internasional dan nasional, kutipan yang digunakan oleh akademisi lain, dan juga penghargaan yang diterima perguruan tinggi. Kedua, lulusan kerja indikatornya adalah kemampuan lulusan sebuah perguruan tinggi untuk bekerja secara efektif. Ketiga, kualitas pengajaran yang indikatornya adalah penilaian kualitas pengajaran lokal. Lembaga penelitian perguruan tinggi atau dosen yang melakukan riset yang berhasil menemukan sesuatu yang baru, maka ada pilihan bagi mereka apakah mendaftarkan paten, rahasia dagang, atau hak cipta. Lembaga perguruan tinggi
perlu terus didorong untuk mencatatkan karya ilmiah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencatatan karya ilmiah ini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online, meskipun pencatatan itu tidak wajib. Karena prinsipnya hak cipta itu adalah deklaratif, akan tetapi perlu kreatif dan inovatif dalam membuat metode pengajaran dan memanfaatkan teknologi. Seperti video conference, salah satu sektor yang terdisrupsi dengan kemajuan teknologi adalah bidang pengajaran dan pendidikan ini. Misalnya dulu kalau orang ingin datang ke tempat bimbingan belajar, maka dia harus hadir di tempat itu. Tetapi sekarang banyak sekali penawaran-penawaran melalui website. Hadirin yang berbahagia, kuantitas lulusan bukan lagi menjadi indikator terpenting bagi suatu perguruan tinggi dalam mencapai kesuksesan, melainkan kualitas lulusannya itu juga menjadi faktor yang sangat penting. Kualitas lulusan perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan cepat dalam semangat kompetisi yang semakin tinggi dan melintasi batas teritorial negara. Terima kasih untuk berkenan menerima tanda tangan dari Universitas Nusantara dan dalam hal ini diserahkan oleh Bapak Ketua Panitia. Ya, mohon tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih.